Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Bundiah, nak. Bundiah. Bundiah. Ya. Bundiah. Dipanggil ya. orang Wak Kola. Wak Kola. Wah. Ya, saya panggil Wak Kola boleh? Ya, boleh, boleh. Ya, Wak Kola, sekarang kita cerita pengalaman waktu kejadian tsunami, sampai kapal ini ada di sini, sampai sekarang menjadi tempat boleh dikatakan untuk penataan atau mungkin sebagai situs pasca tsunami. Situs sejarah. Silakan diceritakan. Perkenalkan, nama saya Bundiah, panggil orang Wak Kola, anak sini panggil juga saya Wak Kola sekarang. Saya ini masa itu umur 55, sekarang sudah 72. Saya ini nak salah satu yang terselamat di kapal atas rumah di Lampulo. Ini kampung kami, desa Lampulo, dekat dengan laut. Jadi bagaimana cerita saya ini, bagaimana saya bisa naik atas kapal, inilah kisah nyata anak ini, bukan karang-karang. Dulu tahun 2004, tanggal 26, hari Sabtu Natal, tanggal 2 hari Minggu, Allah turunkan gempa dan tsunami. Kita di Aceh selalu ada gempa, nak. Tapi tidak seberat yang waktu tsunami itu. Jadi dulu pekerjaan saya jualan sarapan pagi di TPI, kalau kami bilang itu proyek tempat bendungan ikan. Di sanalah saya jualan, setiap hari jualan sarapan. Tapi hari Minggu itu kita tidak terpikir bahwa akan ada bala besar, akan ada tsunami besar, ada air besar, ada gempa besar. Jam 6 sudah keluar dah salat subuh. Saya pergi ke sana, saya jualan bukan di kedai, nak. Jualan saya di pinggir sungai. Kalau nelayan pulang di situ bongkar rumah ikan, jangan makan kolak dulu, maka saya panggil orang Wak Kola. Jadi hari Minggu itu jam 8 kurang 15 awal hantarkan gempa. Kita gempa dulu, nak. Gempanya pertama pelan-pelan, karena di Aceh selalu ada gempa, kami pikir biasa saja, tapi hari itu luar biasa. Gempanya pertama kayak bunyi angin, goyang-goyang terus, makin lama makin besar, orang-orang jangankan berjalan, berdiri tidak bisa lagi. Tempat ikan roboh dan listrik patah, saya pun duduk dalam keranjang ikan. Saya pegang anak muda di bahu kayak gini, dia lagi makan sama saya, duduk dalam keranjang. Waktu itulah saya pikir, ya Allah ya Tuhanku, kenapa bisa gempa begini? Kalau begini gempa terus pecah tanah, bagaimana ya Allah, masuklah kami ke dalam tanah semua. Karena kita waktu itu tak pikir air, kalau kalau gempa pasti pecah tanah. Lama gempa sampai 8 menit. Waktu itu saya bilang, waktu ada ya kalau kita orang Muslim kan zikir semua kan, la ilaha illallah, rupanya ada yang azan. Waktu saya dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wak Kola bilang, ya Allah ya Tuhanku, yang azan ada, yang zikir ada. Kenapa gempa tak berhenti Allah? Apakah hari ini kiamat? Kalau bukan kiamat ya Allah, apa doa saya baca biar berhenti gempa? Rupanya nak kayak ada ilham dalam dada saya. Kamu baca Al-Fatihah, Al-Fatihah ada doanya di dalam. Wak Kola baca Al-Fatihah nak berulang-ulang. Asal saya baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, situlah saya menjerit. Kepadamu aku menyembah Allah, kepadamu saya minta tolong berhentikan gempa, saya tepuk-tepuk dana. Rupanya berulang-ulang kali saya baca Al-Fatihah, Allah berhentikan gempa. Lama gempa sampai 8 menit. Besar gempa waktu itu kata orang 9,3. Jadi orang sudah pening semua. Waktu itu saya pulang. Kenapa pulang? Saya pikir di sana ada Pak Iskandar roboh dan sudah patah, rumah saya sudah hancur. Rupanya pulang saya, waktu saya pulang, yang punya rumah Abbasiyah ini rumahnya. Ini yang punya rumah ini namanya Pak Haji Misbah. Dia seorang kepala Pertamina dulu. Istrinya Ibu Abbasiyah, dia guru. Waktu saya pulang, tapi hari Minggu orang ini tidak sekolah, kejadiannya hari Minggu. Dia duduk di jalan, waktu saya pulang, masuk ke jalan. Ditanya sama Ibu Abbasiyah, wah sudah pulang ya, bagaimana kolaknya? Sudah berhamburan. Saya masuk ke rumah, duduk dulu sebentar. Baru sebentar duduk, nak bunyilah bom. Bunyi bom, bom, bunyi bom, bom, bunyi bom. Kata tetangga saya, wah orang gam, orang tentara perang saja kerjanya, karena kita dulu lagi komplit besar-besaran dulu tahun 2004 itu. Saya bilang, jika tiap hari bunyi bom, apa bukan gitu wah, kan ini hari baru habis gempa besar, kenapa orang itu berperang? Tak tahulah, saya bilang. Itu selepas bunyi bom lain lagi, sunyi kayak orang hening. Saya bilang lagi mabah, saya kenapa sudah bunyi bom kok sunyi lain ya? Tak tahu wah. Baliklah saya ke pelabuhan mau ambil jualan. Di sanalah rupanya anak yang meledak tadi bukan bom, air laut. Sampai ke sana pulang bot masuk Kuala, karena TPI itu masuk Kuala dulu, baru jumpa pelabuhan masuk Kuala. Rupanya air itu di bot di depan, air di belakang. Jadi orang bot ni panggil, iyalah oh di iyalah oh di itu air laut naik pas Aceh, air laut naik. Waktu itu saya lagi nunduk ambil piring,
mau pulang masuk gerobak karena mau pulang bawa jualan balik. Saya bangun, saya lihat, terkejut saya waktu di Pangkalan naik. Masya Allah, mati saya hari ini. Kaget saya anak waktu itu besar sekali, 2 gelombang besar. Gelombang pertama berjalan, tak semua darah datang. Di belakangnya begini bergulung, ya Allah ya Tuhanku, mati saya. Waktu itu saya pikir mati saya nak, itulah orang pada lari semua. Saya dipanggil lari wak, dari waknya berdiri lagi wak. Untuk apa lari pasti hari ini meninggal. Situlah saya pasrah, saya angkat tangan, saya minta sama Allah ya Tuhanku, saya tidak sanggup lari. Nah kalau hari ini saya ajal, saya minta dalam kalimahmu ya Allah. Berzikir saya bulan-bulan dan di dada, dah siap mati saya. Saya berzikir la ilaha illallah, saya berzikir. Berulang-ulang saya baca, rupanya ada bisikan di telinga saya. Kamu lari pulang, nak ke lantai 2 Ibu Abbasiyah. Ajak punya rumah, ajak tetangga, anak-anak bawa ke atas semua. Tapi saya tak lari juga, berzikir terus rupanya ditepuk di bahu saya, ditepuk di belakang. Waktu saya balik tidak ada orang pada lari semua. Ya Allah ya Tuhanku, kenapa orang pada lari semua saya tak lari? Setelah saya balik arah lari, waktu lari itu bersih kayak kiamat. Napsi, orang lari semua kan itu DPI banyak mobil truk, tukang becak, bawa tancang kiri kanan ditabrak, dilanggar, situ banyak korban. Saya pun lari terus, jatuh sarung, jatuh sandal, saya lepas semua. Dalam hati saya, ya Allah, sampai ke belakang, nanti kamu tak sanggup lari terus. Waktu itu saya panggil air laut naik, saya bilang, orang bilang, wah kau lah sudah gila. Tak percaya dia masuklah ke sini, saya panggil Abbasiyah. Abbasiyah nak ke lantai 2 cepat bos, anak-anak kata sebenarnya panggilan saya, masuklah ke lantai 2. Saya pun masuk, waktu saya masuk, pam, datang air sepinggang. Dia ke lantai 2, wah airnya kayak ular seru masuk sampai separuh leher. Itulah kami sudah pasrah dan minta maaf, rupanya Allah berkehendak datanglah kapal. Nah, jadi kami naik kapal, rupanya naik kapal itu si Jol pekerjaan dan Pak Sen dipanggillah kami keluar boknya datang. Alhamdulillah naiklah kami ke atas, disitulah kami selamat sampai 59 orang. Ini tak ada di kampung dah semua. Jadi kami satu desa 6.000 tinggal 1.500. 4.500 kami sudah hilang. Alhamdulillah pembelajarannya anak hidup ini sebentar saja. Waktu kami turun habis rata dengan tanah semua. Orang meninggal tak ada pakai baju lagi, dah telanjang semua. Yang kita bawa mati cuma satu, amal, harta tak bawa mati. Inilah cerita saya. Mudah-mudahan anakku kalian ini semua biar apa Polri Pak ya. Polri, mudah-mudahan Polri Indonesia selalu dalam taat kepada Allah. Amin. Nah, jadi tambah bagus karyanya lagi ya Allah. Sehat selalu, mudah rezeki, panjang umur. Mudah-mudahan corona cepat berlalu. Negara kita negara aman Pak ya. Dalam pemerintahan Bapak selalu aman ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kisah saya nak. Ya. Terima kasih. Ini kisah cerita yang kejadian fakta yang Wak Kola alami. Mudah-mudahan menginspirasi dan menjadikan kita tetap ingat bahwa untuk semakin cinta bangsa dan tanah air.